dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini pemirsa? Senang sekali podcast Ruang Publik persembahan dari TV9 Nusantara bisa kembali menyapa Anda bersama saya Oki Arisandi. Semoga hari ini pemirsa semuanya TV9 Nusantara selalu sehat, selalu lancar semuanya. Seperti biasa pemirsa, podcast Ruang Publik persembahan TV9 Nusantara kami akan membicarakan terkait dengan isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan di Jawa Timur dan sekitarnya dengan narasumber yang sudah hadir menemani saya. Nah, kali ini karena belum lama kita merayakan Hari Santri Nasional, maka hari ini topik pembicaraan pun masih belum jauh-jauh dari pondok pesantren, dari eksistensi santri, khususnya di perkembangan zaman saat ini. Karena sebagaimana kita tahu, pondok pesantren ini memiliki fungsi 3 lapis sebagai pendidikan, lalu juga dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti apa pondok pesantren untuk bisa ikut ambil andil dalam memajukan peradaban manusia dan juga generasi emas khususnya Indonesia 2045. Sudah bergabung bersama kami Ibu Haja Zenie SAGME dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu, kalau kita berbicara masalah tema hari ini, pondok pesantren dalam membangun peradaban bangsa dan juga Indonesia emas. Sejauh dari kacamata Ibu, bagaimana eksistensi pondok pesantren hari ini? Apakah memang siap menyongsong tema tersebut atau bagaimana, Ibu? Kalau kita bicara eksistensi pondok pesantren, tentu kita tidak bicara hanya hari ini. Mengapa demikian? Karena peran pondok pesantren itu luar biasa. Bukan hanya dalam posisi mengisi kemerdekaan hari ini, pada posisi merebut kemerdekaan pun posisi pondok pesantren itu luar biasa. Makanya kemudian banyak para alim ulama, kiai-kiai, termasuk pondok pesantren, bahkan santri itu sendiri itu bergabung di dalam pasukan relawan untuk merebut kemerdekaan. Sampai kemudian pernah ada tentara Hizbullah. Kemudian pada posisi perjuangan 10 November, rata-rata itu adalah para kiai, para alim ulama, dan para santri yang berada di garda terdepan. Maka tentu ketika perjuangan santri, pondok pesantren, para alim ulama, para kiai tidak kita ragukan lagi pada posisi merebut kemerdekaan hingga Indonesia merdeka, maka ketika hari ini seperti apapun keinginan Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat ini, maka saya menganggap dan saya melihat pondok pesantren itu sangat siap untuk bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia bersama dengan komponen masyarakat untuk menyongsong Indonesia emas. Tentu dengan karakter pondok pesantren sendiri. Karena tentu pondok pesantren itu memiliki kearifan lokal, memiliki tingkat independensi yang tinggi, tidak bisa diintervensi oleh kebijakan negara dalam tanda kutip yang kemudian itu akan merusak terhadap kearifan lokal pondok pesantren. Artinya kearifan lokal pondok pesantren itu punya ciri khas tersendiri, tapi sekalipun demikian pondok pesantren itu siap bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan tema Indonesia Emas. Di tengah sekarang arus peradaban yang begitu cepat, Ibu Hajah, apalagi sekarang era modernisasi, arus informasi yang begitu cepat, bagaimana kawan-kawan pondok pesantren bisa melebur, bisa beradaptasi dengan tetap menjaga kearifan lokal tadi, Bu? Apakah ini sebuah tantangan yang berat atau bagaimana, Ibu? Ya, kalau bicara ini sebuah tantangan itu pasti ya. Karena memang di pondok pesantren itu sekali lagi ada kearifan lokal. Kita paham bahwa hari ini medianya semuanya serba teknologi gitu ya. Terus gimana? Apakah kemudian pondok pesantren itu gaptek? Jawabannya tidak ya. Penerapan teknologi seperti apapun ya tetap diterapkan di pondok pesantren. Tetapi penanaman moral dan karakter itu juga menjadi hal yang sangat kuat tetap dipegang oleh pondok pesantren. Makanya itu sekalipun bagi beberapa pondok pesantren, karena memang budaya masing-masing pondok pesantren dalam menentukan aturan itu kan tidak sama. Di beberapa pondok pesantren yang kemudian misalnya santri tidak boleh menggunakan HP seperti itu, gadget, bukan berarti kemudian dia lalu gaptek tidak boleh mengakses apapun informasi dari luar seperti itu ya. Jadi semacam
warnet apa segala Ya, macam ya. ini untuk mengakses beberapa edukasi dari luar untuk mensinergikan keilmuan yang diajarkan di pondok pesantren itu tetap dibuka. Baik, Tentu baik. dengan jam-jam yang memang sudah diatur oleh pondok pesantren. Jadi tidak lepas bebas. Ya. Jadi walaupun santri itu tidak boleh pegang HP gitu ya. Karena kalau pegang HP itu kan berarti tidak ada beda dong antara santri dengan di Siswa luar di luar, seperti ya. itu. Tetapi itu tidak menghambat terhadap arus informasi yang harus diketahui oleh para santri seperti itu. Karena kayak media cetak itu Ya, kan tetap ya. masuk, kemudian semacam televisi itu di halaman-halaman pondok pesantren, halaman-halaman asrama itu di waktu-waktu tertentu itu kan tetap dibuka Ya, ya, aksesnya, ya, ya. sehingga arus informasi itu tetap bisa running dan bisa diterima dengan baik oleh para santri. Baik. Jadi menurut saya tidak ada masalah urusan itu. Ya, ya. Artinya dengan segala kearifan lokal ataupun budaya-budaya yang diterapkan di masing-masing pondok pesantren bukan artinya mengekang para santri, bukan artinya menutup arus informasi, tapi ada hal-hal khusus yang dibatasi sehingga mereka pun juga masih punya ruang untuk mengakses informasi dari dunia luar, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Iya. Bu Aja, mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam lagi soal tema hari ini, boleh sedikit cerita profilnya Ibu dan apa yang membuat Bu Aja sangat concern sekali memperjuangkan isu-isu terkait dengan pondok pesantren ataupun hal-hal semacamnya yang berkaitan. Kebetulan saya ini passionnya bukan murni politisi ya. Saya itu adalah pendidik, saya itu adalah guru, saya itu adalah ASN. Dulu saya ASN. Ya. Dan jauh sebelum saya menjadi ASN, saya mengenyam pendidikan di pondok pesantren cukup lama. Jadi SMA saya itu di SMA Ibrahimi, pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Kuliah saya juga di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimi Sukorjo Situbondo. Jadi 7 tahun saya berada di pondok pesantren. Ya. Kemudian ketika saya menjadi alumni pondok pesantren, saya mengabdi menjadi tenaga pendidik ya cukup lama, sekitar 10 tahun. Lalu kemudian saya diangkat ASN sekitar 1 sampai 2 tahun. Kemudian kebetulan guru kami, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo, Almarhumullah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, beliau terjun di politik praktis di Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga kami yang waktu itu ASN diminta oleh beliau untuk saya sebagai alumni perempuan untuk ikut berjuang bersama beliau di politik praktis. Karena ada keinginan luhur dari beliau bagaimana ada santri, ada alumni pondok pesantren itu yang juga turut serta bersama-sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik. Kalau jalur pendidikan kan sudah lumayan banyak seperti itu ya. Jalur ekonomi juga lumayan banyak. Tetapi melalui jalur pemerintahan, eksekutif dan legislatif itu kan masih terbatas orangnya. Sehingga kemudian kami diminta di situ. Maka tentu ketika kami di usia 32 tahun dulu pernah menjadi ketua DPRD di Kabupaten Situbondo, kemudian periode kedua wakil ketua DPR Situbondo, kemudian hari ini 2 periode kami di provinsi, berarti kami sudah 4 periode menjadi anggota DPRD. Karena memang passion saya adalah seorang pendidik, background saya adalah pondok pesantren, alumni pondok pesantren, maka tentu menjadi panggilan nurani saya dan menjadi kewajiban saya untuk bagaimana ketika kami menjabat posisi di legislatif itu kami bisa memperjuangkan yang terbaik untuk dunia pendidikan, bukan hanya negeri, lebih-lebih swasta seperti itu, termasuk juga di dalamnya adalah pondok pesantren. Karena kami yang paham seperti apa profil daripada pondok pesantren, kontribusinya di tengah-tengah masyarakat, dan kondisi real fakta yang ada sekarang kami juga yang paham. Memang sentuhan dari pemerintah masih ya bisa dikatakan kurang maksimal sih, iya, karena memang ada keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Makanya kemudian kami konsen untuk memperjuangkan itu. Baik, dengan sudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, apakah artinya undang-undang ini bisa merubah tatanan atau wajah pondok pesantren yang barangkali kalau kita bicara tentang eksistensinya yang bahkan sebelum Indonesia merdeka, tapi kenapa undang-undang ini baru lahir di tahun 2019? Apakah terasa perbedaan yang begitu kental, Ibu, untuk hadirnya pemerintah atau negara di pondok pesantren? Ya,
Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini adalah wujud tanggung jawab pemerintah terhadap keberpihakannya terhadap pondok pesantren. Karena seperti yang saya sampaikan tadi itu ada narasi yang cukup panjang terhadap perjalanan pondok pesantren, kontribusinya terhadap Indonesia. Maka dengan hadirnya undang-undang ini adalah bentuk pengakuan pemerintah terhadap eksistensi pendidikan yang ada di pondok pesantren, bahwa pendidikan di pondok pesantren ini menjadi satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kalaupun toh misalnya sebelum lahirnya undang-undang ini banyak masyarakat masih melihat sebelah mata terhadap pondok pesantren, maka dengan adanya undang-undang ini ada kesetaraan antara pendidikan di pondok pesantren itu dengan pendidikan yang ada di lembaga umum lainnya seperti itu. Sehingga di sini ada rekognisi pendidikan pondok pesantren, bahwa kemudian ijazah daripada santri alumni pondok pesantren itu harus diakui sama dan setara dengan pendidikan umum lainnya. Jadi ada rekognisi pendidikan, termasuk lulusan Ma'had Ali, termasuk yang diatur di dalamnya itu kan terkait dengan majelis masyayikh sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan pondok pesantren seperti itu. Termasuk yang diatur di dalamnya juga soal pendanaan terhadap pondok pesantren. Makanya dengan adanya undang-undang inilah yang menjadi cikal bakal kemudian ada yang namanya dana abadi pondok pesantren dan segala macam itu. Jadi ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab pemerintah terhadap eksistensi pondok pesantren hari ini. Jadi bagaimana sistem pendidikannya ini diakui bisa bersetara, kemudian alumninya ini juga bisa berjejaring dan bisa direkrut dalam berbagai lapangan pekerjaan yang juga posisinya setara, sehingga tidak ada perbedaan antara alumni pondok pesantren dan alumni pendidikan di luar pondok pesantren. Melihat figur ibu yang memang yang mengawali karirnya sebagai seorang pendidik hingga akhirnya terjun ke politik praktis, bahkan sudah 4 periode di lembaga legislatif, yang artinya apakah tadi sebagai seorang perempuan, apalagi saat di DPRD Situbondo menjadi ketua dan wakil ketua perempuan, kita berbicara masalah perempuan hari ini di lembaga dewan juga apalagi masih sedikit dikesampingkan kalau kita berbicara masalah jenis kelamin atau gender. Nah, apakah hal seperti ini juga masih kental ditemui di pondok pesantren, Ibu? Artinya masih ada pembedaan antara santri laki-laki dan juga santri perempuan yang akhirnya ini berujung pada eksistensi nanti ketika mereka sudah lulus, Ibu? Enggak, justru kami melihat di pondok pesantren sangat egaliter. Jadi urusan laki-laki dan perempuan itu ya semuanya sama. Kalau kami melihat seperti itu. Bahkan kalau kita lihat jumlah santri yang masuk ke pondok pesantren itu, kalau kita lihat setiap penerimaan santri baru itu lebih banyak santri perempuan daripada santri laki-laki. Cuma mungkin yang membedakan itu hanya pada posisi asrama seperti itu ya. Jadi kalau perempuan itu memang diblok total, itu nggak boleh kemana-mana seperti itu ya. Jadi sekolahnya di dalam, ininya di dalam. Ya laki-laki sebenarnya juga sama, tapi masih bisa lah kalau ke toko di tetangga pondok pesantren itu masih bisa seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Tapi kalau urusan lain-lain, urusan ubudiyahnya, urusan pendidikannya, urusan keorganisasiannya, semuanya sama. Justru di pondok pesantren itu mengajarkan egaliter, kesamaan kesetaraan antara posisi laki-laki dan perempuan. Jadi prestasi-prestasi yang dicapai oleh pondok pesantren itu juga banyak prestasi yang diperoleh dari santri putri, dan itu juga mendapatkan penghargaan yang sama dengan santri putra. Jadi tidak ada. Justru ketika ada ketimpangan gender, ketidaksetaraan gender itu terjadinya bukan di pondok pesantren, tapi justru ketika sudah menjadi alumni ada banyak hambatan-hambatan eksternal. Misalnya kurang didukung oleh keluarga untuk beraktivitas di luar, kurang didukung oleh suami seperti itu ya. Terbentur dengan kesempatan, akses dan segala macam yang tidak terbuka secara luas bagi perempuan. Justru itu tantangannya ketika di luar. Ketika di pondok pesantren, egaliter, kesetaraan itu justru diajarkan di pondok pesantren. Baik, menarik sekali. Jadi artinya memang justru tantangan bagi seorang perempuan lebih berat ketika mereka sudah menjadi alumni ketika di luar, menjadi bukan santri. Ketika menjadi santri. Kalau kita berbicara masalah konteks bagaimana pondok pesantren membangun peradaban manusia dan juga Indonesia emas di 2045, Ibu. Apakah saat ini pondok pesantren masih
memerlukan perhatian yang ekstra khusus dari pemerintah atau bisa berdiri secara mandiri, Ibu? Butuh perhatian itu pasti ya. Kalau soal kemandirian jangan ditanya. Karena dari awal pondok pesantren itu berdiri, memang itu berangkat dari keinginan ikhlas dari para kiai, dari para ibu nyai untuk mendirikan lembaga pondok pesantren. Beliau-beliau itu punya tanah tidak ditanami jagung, tebu, tidak ditanami itu, tapi ditanami santri, ditanami manusia kan. Artinya mereka punya lahan, mereka punya aset, mereka punya kekayaan. Itu tidak untuk diri sendiri, tapi justru itu untuk diwakafkan kepada umat dengan mendirikan pondok pesantren. Lalu beliau-beliau bangun pondok sendiri, bangun sekolah sendiri, menggaji yang namanya ustadz-ustadzanya juga dengan kemampuan mandiri seperti itu. Bahkan banyak pondok pesantren itu yang kita paham ketika menerapkan pendidikan, asrama dan segala macam itu tidak menarik biaya. Itu cukup banyak. Artinya ditanggung oleh pengasuh, oleh pondok pesantren, oleh pengurus seperti itu, oleh umanak pesantren melalui sistem yang dibangun oleh pondok pesantren itu sendiri. Jadi kalau kemandirian itu pastilah. Tapi semandiri-mandirinya pondok pesantren, tentu kan pemerintah juga punya tanggung jawab toh. Karena betul. Bagaimanapun juga mereka yang nyantri itu adalah warga negara Indonesia, yang juga mereka butuh kelayakan, kesetaraan, kesamaan, urusan pendidikannya, urusan dakwahnya, kemudian urusan pemberdayaan masyarakatnya. Maka tentu karena memang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang tadi Mas pernah nyampaikan ada 3 unsur fungsi pondok pesantren fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Maka tentu 3 fungsi ini yang harus menurut kami itu diperhatikan oleh pemerintah untuk dilakukan supporting. Tentu supporting ini tetap menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah. Karena yang dipikirkan pemerintah itu kan bukan hanya pondok pesantren. Betul. Tetapi tetap harus ada perhatian. Makanya itu kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mencukupkan adanya undang-undang di tingkat pusat. Kami pun di Provinsi Jawa Timur itu menginisiasi satu peraturan daerah yang alhamdulillah kami pada waktu itu termasuk salah satu panitia khusus yang membahas perda ini. Perda nomor 3 tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren. Karena kami menyadari bahwa di Jawa Timur itu jumlah pondok pesantren itu bukan hanya banyak tapi banyak seperti betul, itu. Terbanyak. NO itu sebagai organisasi Islam terbesar itu juga lahirnya di Jawa Timur. Maka otomatis pondok-pondok pesantren itu di 38 kabupaten kota itu tumbuhnya luar biasa. Maka kemudian bentuk tanggung jawab kami sebagai legislator dari santri seperti itu, akhirnya kami juga turut menginisiasi peraturan daerah ini untuk melindungi terhadap hal-hal apa yang bisa difasilitasi oleh pemerintah terhadap perkembangan tumbuh kembangnya pondok pesantren. Nah, perhatian sejauh mana Ibu yang dibutuhkan pondok pesantren sejauh ini atau di hari ini, terutama untuk mendukung 3 lapis fungsi tadi untuk masalah pendidikan, dakwah dan juga pemberdayaan masyarakat supaya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa eksis sampai ke depan, Ibu. Sejauh mana perhatian yang dibutuhkan? Pertama dalam urusan pendidikan tentu kita mensupport memberikan pelayanan yang sama terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Baik itu lembaga pendidikan umum ataupun lembaga pendidikan agama. Umum itu kan mulai SD, SMP, SMA, SMK sederajat ya. Kemudian untuk yang tidak umum itu adalah diniyah. Ya, makanya kemudian kami itu di Provinsi Jawa Timur juga ada program yang namanya Bosda Madin, BPDGS, untuk memberikan tambahan kesejahteraan kepada siswa madrasah diniyah dan siswa tenaga pengajar atau ustadz-ustadzana yang mengajar di madrasah diniyah. Di lembaga pendidikan umum seperti SMA, SMK yang ini menjadi kewenangan kami seperti Pemprov, itu, Pemprov tidak ada beda ketika kami juga memberikan program yang namanya BPUPP untuk lembaga pendidikan SMA, SMK yang berada di luar pondok pesantren juga mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi tidak ada perbedaan lah. Itu di urusan pendidikan. Kemudian di urusan pemberdayaan masyarakat misalnya, kami ada program namanya OPOP,
One pesantren, one one product, ya. seperti itu ya. Jadi kita mendorong bagaimana 3 pilar kemandirian ekonomi pesantren, santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur ini bisa disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sehingga semua santri itu memiliki kemandirian, punya jiwa usaha, mereka punya skill, mereka punya keterampilan, lalu kemudian bagaimana hasil produk ini layak untuk menjadi produk yang bisa berjejaring bukan hanya di tingkat lokal tapi regional sampai nasional. Maka ada program yang namanya OPOP itu. Termasuk kita mendorong adanya koperasi pondok pesantren. Seperti itu sebagai pilar wadah ekonomi yang ada di pondok pesantren. Termasuk juga sosiopreneur ini yang merupakan pilar OPOP ketiga itu adalah untuk para alumninya. Makanya ada beberapa event-event UMKM ini yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh OPOP ini untuk menjaring itu. Produk-produk dari santri, produk-produk dari pesantren, produk-produk dari alumni. Jadi itu adalah bagian dari support. Kalau urusan dakwah itu kan biasanya kalau urusan dakwah lebih kepada ini ya, kadang para kiainya, para ustadznya, para ustadzanya, tetapi di pondok pesantren juga kader-kader daiyah, kader-kader dai, kader-kader dakwah ini kan juga diajarkan. Maka digitalisasi dakwah gitu kan bagaimana juga bisa berkembang di pondok pesantren. Kalau tadi adalah soal peradaban manusia. Kalau untuk Indonesia Emas 2045, Ibu Haja berbicara masalah Indonesia Emas, tentu untuk bonus demografi kita butuh SDM yang sangat unggul. Nah, indikator apa yang menjadi standar bahwa pondok pesantren ini berhasil melahirkan santri-santri dengan SDM yang unggul, Ibu? Apalagi Jawa Timur dengan banyaknya pondok pesantren di sini. Di event-event nasional kita banyak ada lomba-lomba sains gitu ya, lomba-lomba teknologi dan segala macam. Itu pesertanya banyak dari santri pondok pesantren, dan mereka bukan hanya menjadi peserta, tetapi mereka menjadi pemenang. Di Olimpiade sains banyak santri itu yang menjadi pemenang di event-event itu. Jadi artinya santri pondok pesantren itu bukan hanya pinter lomba baca kitab kuning gitu ya. Kalau MTQ qiraatul Quran, qiraatul kutub mungkin sudah pasti ya. Tidak perlu karena diragukan. nggak bisa diragukan, tapi urusan-urusan pendidikan umum pun jadi debat-debat di tingkat nasional kemudian gitu ya. Itu juga banyak dikuasai oleh anak-anak santri gitu ya. Jadi nggak perlu ragu kalau menurut saya seperti itu ya. Justru banyak hal positif yang kami lihat diajarkan oleh pondok pesantren. Bukan hanya kita melihat dari posisi keilmuan yang didapat, tapi nilai kemandirian itu ada di pondok pesantren. Kemudian nilai toleransi itu diajarkan juga di pondok pesantren. Karena mereka harus berkomunikasi dengan banyak teman-teman dari lintas wilayah, lintas budaya, lintas bahasa. Sehingga kalau mau berbicara moderasi beragama di pondok pesantren, diajari moderasi beragama, diajari toleransi ya di pondok pesantren. Bagaimana anak santri bisa mencukupi apa yang dia butuhkan sendiri, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri secara mandiri, ya di pondok pesantren seperti itu. Kedisiplinan, bagaimana diatur jam sholatnya, kemudian zikirnya, belajarnya, sekolahnya, itu juga di pondok pesantren. Jadi karakter dan moral itu kalau menurut saya memang banyak ditanamkan di pondok pesantren. Dibentuknya di pondok pesantren. Dengan segala kemandirian yang tadi sudah Ibu sampaikan, apalagi dengan prinsip egaliter, lalu juga dengan bagaimana kedisiplinan dan lain-lain, apakah artinya santri-santri ini tidak memiliki tantangan untuk menghadapi peradaban manusia dan juga Indonesia Emas 2045, atau ada tantangan secara khusus yang spesifik masih dihadapi hari ini, Bu? Ya, kalau tantangan saya pikir sama lah ya. Mau itu alumni pondok pesantren, tidak di pondok pesantren, ketika dia sudah keluar dari lembaga pendidikan, dia dihadapkan pada tantangan yang sama. Tantangannya misalnya adalah akses ya, keterbukaan akses gitu ya. Hari ini siapa yang punya jejaring? Hari ini orang yang sukses itu kan bukan siapa yang pintar, tapi orang yang sukses itu siapa yang dia bisa terbuka dan memiliki akses dan jaringan seperti itu ya. Jadi ketika jaringannya terbuka, maka kesempatannya akan lebih luas. Makin lebar makin lebar. Maka itu menjadi tantangan
utama ya. Jadi keterbukaan akses untuk alumni pondok pesantren itu menjadi tantangan. Kalau urusan disiplin keilmuan saya pikir samalah. Kami tidak katakan bahwa anak santri itu berada di bawah anak yang berpendidikan di luar. Kalau menurut saya itu bukan tantangan. Bagi kami itu sama. Mau bicara teknologi mereka juga paham seperti itu. Jadi keterbukaan akses itu aja yang menjadi tantangan. Baik, apakah artinya keterbukaan akses ini menjadi tantangan secara individu yang tidak bisa dipecahkan, atau bagaimana anggota legislatif menghadapi atau menyikapi ada tantangan itu, Ibu? Ya, kalau menurut kami ya dikatakan individu bisa, dikatakan komunitas bisa. Nah, tapi beruntung di pondok pesantren itu rata-rata ada satu organisasi biasanya itu. Ketika mereka menjadi alumni, pondok pesantren itu rata-rata punya organisasi alumni. Maka paling tidak organisasi alumni itu akan menjadi jawaban. Artinya bagi senior-seniornya yang memang sudah berada di luar, sudah jadi alumni, mereka sudah bekerja, mereka sudah punya komunitas, maka kemudian inilah yang bisa menjadi jembatan seperti itu. Kalau menurut saya justru alumni pondok pesantren lebih terbantu dengan adanya organisasi kealumnian. Misal kalau saya alumni pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, kami punya satu ikatan alumni namanya IKSAS, Ikatan Santri Alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Sehingga bagi alumni yang masih baru keluar paling tidak ketika dia tidak paham nih, saya mau kemana, saya akan mengabdi apa, padahal saya memiliki potensi, maka organisasi IKSAS ini yang bisa menjadi kanalisasi atau jembatan terhadap distribusi pengabdian alumni di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi mungkin itu bedanya ya alumni pondok pesantren tidak kemudian lalu kehilangan arah ketika dia menjadi alumni karena memang ada organisasinya seperti itu, dan itu biasanya memang ada hal yang sifatnya rutinitas tersambung dengan ma'had atau dengan pondoknya seperti itu. Jadi apakah memang semua pondok pesantren memiliki ikatan alumni seperti yang Ibu sampaikan? Rata-rata mayoritas ya. Hari ini sudah seperti itu. Sehingga organisasi alumni ini bisa menjadi organisasi komunitas seperti itu. Sehingga alumni itu tidak bingung lagi dia harus melakukan apa, bagaimana di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Berbicara masalah hadirnya pondok pesantren atau para alumni di tengah-tengah masyarakat, Ibu, tadi sudah dimention juga terkait dengan One Pesantren One Product atau OPOP. Ini adalah bagaimana terkait dengan upaya kawan-kawan santri untuk bisa memberdayakan masyarakat lokal atau menggerakkan roda perekonomian. Tapi sejauh program ini berjalan, Ibu, sejauh mana implikasi positif yang sudah dihasilkan? Artinya roda perekonomian sudah berputar sebegitu kencangnya dengan adanya OPOP ini atau bagaimana, Ibu? Ya memang kalau berbicara sangat kencang seperti itu masih kita bertahap gitu ya, karena jumlah pondok pesantrennya itu banyak dan kemampuan anggaran dari pemerintah provinsi itu juga tidak kemudian pure penguatan ekonomi itu disatukan ke OPOP. Karena kan juga kita sadar selain OPOP itu kan juga ada penguatan UMKM di luar pondok pesantren, ya juga ini butuh penguatan seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya OPOP ini roda perekonomian pertama di sekitar pondok pesantren itu menjadi bergerak seperti itu ya. Yang kedua, produk-produk daripada alumni, produk-produk dari santri itu menjadi lebih layak hari ini daripada sebelumnya. Artinya kalau dulu-dulunya produk-produk dari santri itu kan hanya dikonsumsi di internal saja. Tapi kalau hari ini produk-produk yang diproduk oleh santri termasuk alumni hari ini sudah melalui jejaringnya OPOP, ini sudah mulai dibantu dibrandingkan pemasarannya. Jadi pelan tapi pasti ada pergerakan seperti itu. Ya kuncinya kan kepada istiqomah ya. Istiqomah kita mau menjalani itu dengan terus, dengan tekun, dengan berkesinambungan, insya Allah alumni pondok pesantren bersama pelaku UMKM yang lainnya akan bisa saling berdampingan dan menguatkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, artinya untuk masalah menggerakkan ekonomi masyarakat, pondok pesantren sudah sangat siap memberdayakan masyarakat sekitar. Kalau sekarang kita berbicara masalah alumni, Ibu, tadi dengan adanya Undang-Undang 18 tahun 2019, artinya para alumni santri ini memiliki posisi yang sama, kesetaraan dengan para alumni-alumni sekolah pada umumnya. Nah, ketika di lapangan, Ibu, ketika mereka dihadapkan dengan kondisi di lapangan, apakah para aplikator ini yang menggunakan tenaga para
lulusan ini sudah memiliki pandangan yang sama terkait dengan bagaimana kesetaraan antara santri lulusan dengan pada umumnya, Bu? Hari ini karena sudah dunianya itu tidak ada sekat ya, tanpa batas, sudah tidak lagi melihat ini alumni pondok pesantren dan tidak. Jadi sekalipun dia bukan alumni pondok pesantren tapi tidak memiliki kualifikasi dan kualitas yang kompeten, saya pikir tidak bisa menjawab tantangan zaman. Begitu juga sebaliknya. Nggak usah jauh-jauh lah, seperti contoh saya aja gitu ya. Saya di pondok nggak pernah diajarin urusan politik, nggak pernah. Saya itu fakultasnya itu syariah, SMA saya itu jurusannya IPA seperti itu ya. Tapi kemudian karena kami diajarkan ketika menjadi santri bahwa kami harus punya jiwa mandiri, kemudian harus punya jiwa amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu ya. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya kewajiban laki-laki tapi kewajiban perempuan. Maka ketika kami harus keluar dari pondok pesantren lalu harus untuk mewujudkan ini agar supaya bisa masuk di dalam jalur legislatif, menjadi pengambil keputusan, menjadi pengambil kebijakan yang memiliki 3 fungsi legislasi, budget dan kontrol ini, kami kan harus berkompetisi dengan laki-laki. Walaupun kami alumni perempuan. Buktinya kami walaupun perempuan dan kami santri, kami bisa melakukan itu seperti itu. Jadi saya pikir tidak perlu ada keraguan lah. Semuanya tetap kembali kepada kualitas personal individu kita masing-masing seperti itu. Nah, berbicara masalah, jadi tidak ada inilah. Jadi saya itu walaupun perempuan juga ketua partai seperti itu ya. Jadi kadang orang kan, oh udahlah kalau alumni pondok pesantren nggak akan qualified deh, nggak akan bisa ngapa-ngapain deh, karena di sana paling diajarinya cuma ngaji seperti itu ya, tapi tidak diajari aplikasi ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan lainnya seperti itu. Tapi justru di pondok pesantren itulah kita ditanamkan banyak nilai-nilai kehidupan sehingga kita lebih siap ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya memang apa yang diajarkan di pondok pesantren terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan dan juga segala pembentukan karakternya, artinya para santri ini seharusnya bisa lebih siap ketika mereka harusnya terjun seperti itu ke dunia profesi yang sebetulnya. Berbicara masalah kesempatan, Ibu, apakah para santri hari ini juga memiliki akses yang mudah untuk bisa memberikan kontribusi di bidang pemerintahan, Ibu? Artinya seperti Ibu, Bu Haja, untuk menjadi seorang anggota dewan pasti kita berbicara masalah logistik yang tidak sedikit. Nah, apakah memang para santri hari ini juga memiliki kesempatan yang sama dengan dibukanya jalur ini atau bagaimana, Ibu? Sama lah kalau menurut saya. Jadi tidak ada beda mau itu santri, mau itu bukan santri, ketika berada di luar pondok pesantren dia harus merespon seluruh keadaan dan kebutuhan dengan cepat seperti itu ya. Yang mau menjadi anggota DPRD itu memang butuh logistik yang lumayan. Makanya itu kemudian di pesantren itu juga diajarkan urusan kemandirian ekonomi gitu ya. Jadi kalau kemudian tanpa modal apapun mau maju menjadi anggota dewan, mau menjadi calon bupati dan wakil bupati, itu juga nonsen, juga susah. Jadi makanya akses dibuka, iya, akses terbuka itu sudah iya, tapi memang kesiapan itu juga harus. Karena menjadi politisi seperti kami kemudian maju menjadi anggota legislatif kan nggak cukup dengan kata siap, nggak cukup dengan kata dibukanya akses, tapi harus memiliki kemandirian ekonomi karena bagaimanapun juga ada kos politik seperti itu. Ya santri harus siap untuk itu. Nah, kalau berbicara dari sisi legislatif, Ibu sebagai anggota DPRD Jawa Timur yang tadi juga dikatakan bahwa dari undang-undang pondok pesantren sudah ada turunannya Perda. Nah, apakah artinya sejauh ini tidak ada regulasi yang menaungi pondok pesantren yang perlu diperbaiki atau perlu disempurnakan, atau emang yang sudah ada ini sudah cukup, Ibu? Kalau menurut kami ya penyempurnaan itu pasti ya. Jadi sistem manajemen pengelolaan pondok pesantren ya kita pengen bersinergi bersama-sama. Tetapi sekali lagi sekalipun ada pembenahan, ada penyempurnaan, pemerintah tetap tidak akan melakukan intervensi terhadap independensi daripada pondok pesantren itu sendiri. Makanya kemudian sempat ada perdebatan ketika kami membahas rancangan peraturan daerah ini. Pertama perdebatan soal apa? Soal tim monitoring seperti itu ya. Jadi awal di rancangan perda ini ada bahasa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu membentuk tim pengawas atau tim monitoring terhadap pondok pesantren. Tapi kami terus terang orang yang menolak terhadap itu.
Jadi kalau bahasa tim monitoring dan tim pengawas pondok pesantren itu apa yang diawasi, misalnya soal keuangan pondok pesantren, ya nggak pantas dong kemudian pemerintah melakukan pengawasan sampai masuk kepada dapurnya pondok pesantren. Kenapa? Karena pondok pesantren itu tidak mengelola keuangan negara, tapi pondok pesantren itu adalah secara mandiri, ekonominya secara mandiri, mengelola keuangannya sendiri seperti itu. Tapi bahwa kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada BPOPP, ada Bosda, yang kemudian itu juga masuk ke pondok pesantren. Kemudian misalnya ada hibah kepada pondok pesantren, yang itu kemudian berlaku satu sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang juga wajib dipatuhi oleh pondok pesantren. Kalau itu yes, saya sepakat. Itu ada fungsi koordinasi terhadap monitoring dan kontrol pengelolaan keuangannya. Tetapi yang kemudian itu memang bersumber dari keuangan negara. Tapi ketika tidak bersumber dari keuangan negara, ya nggak bisa dong kemudian pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten masuk di dalam monitoring pengelolaan keuangan pondok pesantren. Nah, ini salah satu perdebatan lah ya. Jadi makanya kemudian penyempurnaan dalam arti yang kami maksud itu adalah penyempurnaan yang tidak mengurangi terhadap ciri khas kepemilikan daripada pondok pesantren itu sendiri. Seperti itu. Baik, harusnya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Haja terkait dengan bagaimana sistem pendidikan di pondok pesantren, bagaimana karakter itu dibentuk di sana, saya yakin bahwa seharusnya para santri dan juga alumni nanti bisa betul-betul siap membangun dan juga berkontribusi di peradaban manusia, perkembangannya, dan juga Indonesia emas. Tapi dengan segala hal informasi yang saat ini ada, Ibu, kita berbicara masalah apa yang sedang hangat diperbincangkan. Pondok pesantren sepertinya hari ini sedang mendapatkan perhatian yang cukup banyak di media sosial terkait dengan salah satu kasus yang terjadi di Sidoarjo, atau bahkan berita yang sedang hangat menimpa salah seorang figur di Kediri. Nah, artinya apakah memang hal ini menjadi perhatian khusus dari seorang anggota legislator yang dulunya sebagai seorang santri? Bagaimana Anda menyikapi hal ini, Bu? Ya, di pondok pesantren itu memang ada budaya gotong royong gitu ya. Budaya gotong royong itu adalah satu nilai yang memang ditanamkan di pondok pesantren, bahwa ada tanggung jawab yang sama dari kita sebagai santri untuk ikut bertanggung jawab, untuk ikut membantu terhadap apapun yang ada di pondok pesantren. Makanya kadang di hari-hari khusus itu kita ada kerja bakti bareng, ada bersih-bersih. Kalau misalnya ada gawe pesantren, kita semua santri membantu. Jadi itu adalah sebuah kearifan lokal, budaya gotong royong yang ada di pondok pesantren. Tapi kemudian memang kita diuji ya. Kemarin itu kemudian ada bangunan roboh gitu ya. Betul. Kemudian di kami juga di situ Bondo ada kejadian juga seperti itu. Tetapi ya kejadian itu kan di luar jangkauan kemampuan kita sebagai manusia. Bahwa dari sekian puluh tahun berdirinya pondok pesantren, sekian ribu pondok pesantren itu kan ini studi kasus yang hanya sedikit saja terjadi seperti itu. Tapi bukan berarti kalaupun toh ini sedikit terjadi kami tidak memberikan perhatian. Tentu kami tetap memberikan perhatian, memberikan catatan. Jadi jangan sampai setitik ini ya, setitik noda ini merusak susu sebelah. Jangan sampai terjadi. Bukan berarti ketika terjadi seperti ini lalu kemudian seluruh infrastruktur di pondok pesantren, semua pondok pesantren itu buruk. Enggak begitu. Enggak begitu. Ini kan studi kasus. Artinya kejadian ini juga di luar jangkauan kita. Maka tentu dari kejadian ini perlu kita menjadi evaluasi bersama. Pertama, bahwa urusan budaya gotong royong tetap harus dilanjutkan karena ini adalah sebuah nilai kearifan lokal yang ada di pondok pesantren. Tapi kemudian memang pondok pesantren sekalipun secara mandiri perlu memperhatikan apa infrastruktur, perencanaan infrastruktur pembangunan yang ada. Mengapa demikian? Karena ini terkait dengan kapasitas dan daya tampung seperti itu ya. Kapasitas dan daya tampung, karena memang rata-rata ya orang yang mondok itu kan
bukan hanya banyak, buahnya. Banyak. Sementara ketersediaan asrama dan segala macam itu kan kadang juga terbatas. Lah ini juga harus menjadi pemikiran kita. Jadi nggak kemudian kita serta-merta menyalahkan pengasuh, menyalahkan anak pondok pesantren karena memang daya tampungnya itu dengan yang masuk ini, dengan daya tampung ini memang kurang berimbang gitu ya. Makanya kemudian pemerintah harus nih memberikan perhatian terhadap hal-hal begini seperti itu, bahwa fasilitas infrastruktur pondok pesantren juga perlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, termasuk juga dunia usaha. Jadi dunia usaha itu mereka punya CSR, mereka hidup di kabupaten kota, mereka hidup di provinsi gitu ya. Jadi bagaimana ini juga ada perhatian terhadap hal-hal seperti yang tadi kasus-kasus yang terjadi. Tapi lagi-lagi ini bagaimana tidak digebiak uyah bahwa kemudian seluruh infrastruktur pondok pesantren itu buruk, enggak seperti itu ya. Tapi bahwa ini perlu menjadi catatan bagi seluruh pondok pesantren, termasuk kami sebagai pengambil kebijakan, itu harus, itu pasti, itu iya, sehingga tidak terjadi kejadian yang sama. Tapi kami tidak pernah takut untuk memondokkan anak-anak kami. Saya walaupun anggota DPRD provinsi, malah sudah 4 periode, ya anak saya juga saya pondokkan. Anak saya santri, mantu saya santri, ya mungkin cucu-cucu saya juga yang kebetulan hari ini sudah 3. Nanti memang kami niatkan untuk juga menjadi santri, karena kami sudah menjalani bagaimana ketika menjadi santri, hari ini menjadi alumni, ada nilai pendidikan moral dan karakter yang saya dapatkan itu benar-benar berasal dari pondok pesantren, hingga kemudian saya bisa sampai di fase seperti ini. Iya, betul. Artinya bagaimana Ibu hari ini tentu memiliki riwayat yang sangat panjang di dunia pondok pesantren yang pembentukannya secara khusus diterima di sana. Terakhir, Bu Hajah, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV 9 Nusantara, terutama terkait dengan bagaimana para santri ini saling bergotong royong, saling percaya bahwa sebagai seorang santri kita bisa memberikan kontribusi terhadap negara untuk bisa menyokong Indonesia Emas 2045, Ibu. Baik, untuk seluruh santri alumni pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, maka kami sebagai pejabat publik yang terlahir dari santri mengutip apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional yang menjadi pengasuh kedua di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Beliau berdauh bahwa santri itu bukan hanya menjadi cadangan agama, tetapi juga menjadi cadangan pemerintah. Itu artinya apa? Bahwa kewajiban kita sebagai santri, sebagai alumni bukan hanya memperdalam posisi ilmu agama, tetapi juga bagaimana ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu lainnya, kemasyarakatan lainnya yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, wajib bagi kita untuk terus semangat mempelajari itu. Sehingga ketika kita menjadi alumni pondok pesantren, kita siap berkhidmat di posisi manapun juga. Karena bagaimanapun juga orang yang sukses itu bukan orang yang menjadi ASN, bukan orang yang menjadi pejabat, bukan orang yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, tetapi orang yang sukses itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat, orang yang baik itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Oleh karena itu tetap semangat belajar, tetap semangat untuk anak-anak santri, untuk alumni pondok pesantren, dan mari kita tunjukkan bahwa alumni pondok pesantren mampu berkhidmat, mampu bersinergi dengan bukan hanya di internal pondok pesantren, dengan masyarakat, dan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kita sambut Indonesia Emas 2045 dengan semangat jihad kita sebagai seorang santri dan alumni, tentu dengan tetap menjaga nilai-nilai prinsip kita sebagai seorang santri dan alumni pondok pesantren. Siap, artinya para santri ini tidak hanya dituntut atau wajib memberikan kontribusi di internal pondok pesantren, tapi juga harus bisa eksis memberikan manfaat sebesar-besarnya di lingkungan sekitar atau bahkan lebih jauh lagi di Indonesia, di bangsa kita. Karena tidak sedikit para figur-figur tokoh-tokoh bangsa ini yang juga berangkatnya dari seorang santri, wakil presiden ada. Nah, sehingga ini menjadi bukti nyata bahwa para santri juga bisa berkiprah di dunia luar, tidak hanya di internal pondok pesantren.
Terima kasih Bu Haja Terima kasih. sudah berbincang-bincang bersama kami di podcast Ruang Publik. Pemirsa, saya Oki Rusandi juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan podcast Ruang Publik dari TV9 Nusantara persembahan DPRD Provinsi Jawa Timur. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai dan semangat optimisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh